Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan selamat pagi jika kalian menonton video Ustazah di pagi hari. Ustazah ucapkan selamat siang jika kalian menonton video Ustazah di siang hari. Dan Ustazah ucapkan selamat sore maupun selamat malam jika kalian menonton video Ustazah di sore hari dan malam hari. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Linda. Ustazah akan melanjutkan materi kemarin tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang kain tradisional Indonesia, yaitu kain batik yang sudah kalian baca teksnya dan kalian pahami isinya. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar apa itu keberagaman dan apa saja bentuk-bentuk keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman yaitu perbedaan dalam berbagai bidang. Kalau di kelas biasanya keberagaman itu ada pada cita-cita kalian, makanan kesukaan kalian, pasti antara satu dan lain itu berbeda. Itu namanya sudah masuk dalam keberagaman. Ya, seperti semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalian akan menemukan beberapa macam keberagaman. Bentuk-bentuk keragaman sendiri di Indonesia itu ada berbagai macam. Di sini salah satunya ada keragaman suku bangsa. Nah, suku bangsa itu sendiri artinya sekelompok golongan masyarakat yang memiliki ciri-ciri biologis dan ciri-ciri budaya yang sama. Jadi dia memiliki ciri-ciri misalnya berambut keriting dan sebagainya, itu merupakan suku bangsa. Salah satunya contohnya ada suku Nias dari Sumatera Utara. Selanjutnya ada suku Bugis dari Sulawesi dan suku Asmat dari Papua. Ketiga contoh tersebut merupakan contoh keragaman suku bangsa. Nah, selanjutnya ada keragaman suku bahasa. Bahasa sendiri yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Termasuk kita juga menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Contoh keragaman suku bahasa yang pertama ada bahasa Batak dari Sumatera Utara. Contohnya Isegwarmo. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia siapa namamu? Kalau dalam bahasa Jawa Sinten asmani atau asmani itu Sinten. Yang kedua ada bahasa Sunda dari Jawa Barat. Contoh penggunaan bahasanya kumaha damang, artinya apa kabar baik, atau kalau dalam bahasa Jawa gimana kabarnya baik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahasa Betawi dari daerah Tari Jakarta. Contohnya bagaimana Is? Dari mana? Namamu siapa? Dan lain sebagainya. Yang akhirannya vokal E biasanya dari Jakarta. Nah, setelah kalian tahu beberapa macam keragaman suku bahasa, selanjutnya yaitu keragaman rumah adat. Kita harus tahu apa itu rumah adat. Rumah adat yaitu rumah tradisional yang dibangun berdasarkan salah satu unsur kebudayaan masyarakat sekitar. Di sini saya contohkan 4 rumah adat. Yang pertama ada rumah adat Joglo dari Jawa, kemudian ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, dan rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, serta rumah adat Honai dari Papua. Keempat rumah adat ini memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu keragaman tari tradisional. Tari sendiri artinya salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan alunan musik. Di Indonesia ada berbagai macam tarian tradisional. Salah satunya ada tari kecak dari Bali. Biasanya tari ini disuguhkan untuk tamu-tamu yang berkunjung ke Bali. Kemudian ada tari Zapin Tembung dari Kalimantan Barat dan ada tari Mangket dari Sulawesi Utara. Ketiga tarian ini memiliki busana yang berbeda, memiliki alur cerita yang berbeda, dan memiliki iringan yang berbeda-beda. Yaitu keragaman pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Pakaian tradisional sendiri artinya pakaian khas suatu daerah yang dipakai dalam acara adat. Contohnya ada satu, ini dari Sumatera Barat yaitu pakaian tradisional
menimbulkan buah. Yang kedua, kita familiar sekali dengan pakaian ini, yaitu pakaian tradisional Beskap dari Jawa Tengah. Dan yang ketiga ini tadi yang dipakai untuk penari-penari asal Bali, yaitu pakaian tradisional Payas. Ketiga pakaian ini memiliki unsur-unsur tersendiri dan memiliki arti-arti tersendiri, sehingga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dengan pakaian tradisional selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional ini biasanya digunakan untuk pelengkap pakaian adat, seperti senjata tradisional rencong dari Aceh, kemudian ada senjata tombak Trisula dari Sumatera Selatan, dan yang ketiga senjata tradisional keris dari Jawa. Ketiganya memiliki makna tersendiri dari masing-masing daerah, dari Aceh, dari Sumatera Selatan, dan dari Jawa. Kemudian ada keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang digunakan secara turun-temurun pada suatu daerah. Biasanya alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi tarian tradisional. Salah satunya ada alat musik tradisional tambo dari Aceh, dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada alat musik angklung dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian yang ketiga ada alat musik tradisional pipa dari Papua, seperti tambo, cara memainkannya yaitu dipukul. Ketiga alat musik ini memiliki bunyi yang berbeda-beda dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Masih ada kaitannya dengan alat musik tradisional. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar cara benda menghasilkan bunyi. Di sini benda yang Ustazah maksud adalah alat musik. Ya, alat musik sendiri tidak akan menghasilkan bunyi apabila tidak dimainkan. Ya, Ustazah akan memberikan beberapa contoh alat musik dengan cara memainkannya. Bunyi itu sesuatu yang bisa kita dengar. Ya, bunyi sendiri bisa kita dengar dari alat musik yang dimainkan, seperti gong dengan cara dipukul, gendang juga dipukul, kemudian seruling ditiup, trompet juga ditiup, biola digesek. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa alat musik lagi, ada rebab, gitar, kecapi, angklung, dan maracas. Beberapa alat musik ini harus dimainkan dengan cara yang tepat supaya menghasilkan bunyi. Seperti pada gitar. Gitar itu apa yang dipetik? Senarnya, benar. Senarnya itu harus dipetik. Kemudian senar itu menghasilkan bunyi yang membentuk rongga-rongga gitar sehingga bunyinya dapat kita dengar. Seperti itu anak-anak. Terakhir yaitu sampai pada tugas. Untuk tugas hari ini, kalian cukup melengkapi tabel cara memainkan dan cara terjadinya bunyi pada alat musik sesuai tabel berikut ini. Ya, tugas ini ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Ustazah contohkan satu, misalnya di sini ada biola. Cara memainkannya digesek, kemudian ada cara terjadinya bunyi. Gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, untuk 2 sampai nomor 5 itu kalian lengkap sendiri. Boleh kalian buka buku apapun, boleh juga membuka di internet dengan catatan dibantu orang tua. Tugas ini Ustazah tunggu sampai pukul 9 malam hari ini. Seperti itu ya. Ustazah cukupkan. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.